Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengajak Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk berkoalisi pasca Kaisang Pangarep menjadi Ketua Umum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengajak Kaisang untuk mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Seperti diketahui, PSI hingga kini belum menentukan arah dukungan politik. Sebelumnya, PSI sempat menyatakan dukungan terhadap Capres PDIP Ganjar Pranowo. Namun belakangan, PSI terlihat mesra dengan Prabowo Subianto. Kaisang menegaskan PSI terbuka dengan semua partai dan siap bekerja sama politik dengan siapapun untuk Pilpres 2024. Terjunnya putra Presiden Jokowi ke dalam politik sebagai Ketua Umum PSI 5 bulan jelang Pilpres 2024 tentu memunculkan pertanyaan, kemana arah dukungan politik PSI? Kan saya selalu mengatakan bahwa PDI Perjuangan terbuka, kami akan selalu bersilaturahmi. Namun memang semua partai itu mempunyai strateginya masing-masing dalam merangkul atau kemudian memenangkan capresnya. Jadi ayo Mas Kaisang ikut PDI Perjuangan aja yuk. Makin menarik saja nampaknya dinamika politik dengan kehadiran Ketum PSI yang baru yaitu Kaisang Pangarep. Informasi awal kan kita tahu bersama PSI ini sempat mendukung Ganjar dengan nama teman Ganjarnya. Kemudian akhir-akhir ini nampaknya lebih dekat bersama dengan Prabowo Subianto. Bahkan kita tahu betul begitu ya, Kaisang sempat sering menggunakan pakaian bergambarkan Prabowo. Saat ini ada lagi ajakan dari Puan Maharani. Ini ajakan basa-basi atau seperti apa? Kita coba akan bahas bagaimanakah kemudian nanti arah peta koalisi dengan hadirnya PSI di dalamnya. Sudah hadir di studio Apa Kabar Indonesia Pagi bersama kami ada Bang Ujang Komarudin, ini analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat pagi Bang, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam Mbak Aya, Bang Bayu. Ini kita coba mau konfirmasi langsung ini bersama dengan jubir PSI ada Mas Aryo Bimo. Selamat pagi Mas. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Indonesia. Ya, selamat pagi. Kabar sehat ya hari ini? Sehat. Aduh kok lemes gitu Mas. Jadi ajakannya PDI Perjuangan ini nampaknya tidak ditindaklanjuti atau basa-basi atau seperti apa sih? Oke, ini pertanyaannya buat saya dulu nih. Ya silakan Mas, monggo. Oke, ya terima kasih TV One, selamat pagi Indonesia. Jadi belum dideteksi dulu kan, itu baru kemarin juga ya. Jadi kemarin hari pertama Bro Kaisang langsung rapat, langsung juga hari kemudiannya langsung safari ke relawan ya, dari DP, kemudian juga langsung belusukan. Jadi belum sempat gitu ya kita mengagendakan ketemu, tapi Bro Kaisang sendiri sudah positif ya, artinya ajakannya Mbak Puan itu sudah direspon positif oleh Bro Kaisang, dan menurut saya ini tinggal tunggu waktu aja. Direspon positif tuh boleh dielaborasi lagi, nggak direspon positif tuh sudah apa? Fix apakah ke Mas Ganjar atau masih menunggu rapat lagi dengan tim internal PSI? Oke, seperti disampaikan oleh Bro Kaisang pada pidato ketika Kopdarnas kemarin, pertama kali pidato di depan seluruh kader, Bro Kaisang bilang nanti kita akan meminta atau mendengar dari rakyat ya. Artinya Bro Kaisang juga sekarang langsung terjun ke masyarakat juga, dan langsung berdialog dengan kader internal DPP seperti apa, nanti DPW juga seperti apa, itu yang mungkin akan didengarkan dan akan menjadi bahan penting bagi keputusan selanjutnya. Tapi benar kami belum memutuskan, meskipun kemarin direspon positif itu artinya ajakan untuk bertemu. Toh Mbak Puan juga bilangnya kita ingin menjalin komunikasi politik kan gitu. Jadi pada dasarnya demikian.
Ya, Mas Aryo Bimo, tadi katanya memang belum mengumumkan, belum mendeklarasikan karena memang masih menunggu suara rakyat. Ini menunggu suara rakyat atau menunggu suara presiden, Mas? Ah, ya presiden juga kan juga rakyat juga. Tapi anyway, semuanya itu masih nunggu apa ya, eh, mekanisme internal yang mungkin juga salah satunya juga kami eh, memang dari awal berkomunikasi dengan Pak Presiden, eh, Presiden seperti apa, ininya apa arahnya. Kalau misalnya kemarin Presiden bilang ojo ke susu, ya kita juga nurut. Memang benar belum waktunya. Memang jangan sampai kita salah menetapkan dan akhirnya kita menemukan ritme sendiri untuk bisa memutuskan. Yang penting itu sesuai dengan apa yang diceritakan oleh PSI sebagai partai yang terbuka dan progresif gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilang bahwa PSI itu kok tertutup sih, opsinya enggak ya. Jadi pasti seperti halnya juga yang disampaikan oleh Bro Kaisang bahwa kita terbuka terhadap opsi-opsi, namun tentunya opsi-opsi tersebut harus juga memiliki keuntungan elektoral juga untuk PSI gitu ya, jangan sampai win lose gitu kalau istilahnya PSI. Ya, oke itu artinya kan masih mau dibahas secara internal ya dalam mekanisme partai. Kang Ujang, ya. Kalau melihat dengan hadirnya Kaisang Pangarep itu sebagai ketua PSI, apakah ini juga bisa ditarik tidak warna dukungan dari Presiden Joko Widodo bahwa itu ada representasi juga di PSI? Ya kalau saya sih melihatnya iya ya, itu sinyalemen, simbol bahwa kelihatannya ada pertarungan, ada petik ya antara Pak Jokowi dengan PDIP. Bahkan tadi malam saya berdialog dengan salah satu ya tokoh PDIP mengatakan bahwa kaget juga ketika Kaisang jadi ketua umum. Katakanlah kalau jadi anggota biasa ya is no problem, tetapi begitu langsung 2 hari berikutnya jadi ketua umum ini menjadi persoalan. Ini info dari mana nih Mas? Karena kalau kita tanya begitu ya bagi di pada saat diskusi beberapa kader PDIP justru menyatakan enggak kok kita santai saja, senyum-senyum saja begitu. Ini di balik layar atau bagaimana? Ya itu kan di depan layar, di belakang ini kan ada sesuatu persoalan di situ. Nah saya ingin mengatakan apakah ini tidak menjadi persoalan bagi PDIP? Iya. Karena tadi apakah itu simbol dukungan kepada Prabowo? Iya. Karena saya mendengar juga kalau minggu ini ada dukungan saya dengar ya dari relawan-relawan Jokowi untuk mendukung Pak Prabowo. Nah kalau itu terjadi dan dilakukan, maka sinyal-sinyal itu akan semakin kuat bahwa indikasi dukungan Jokowi kepada Pak Prabowo. Tetapi memang ketika kita belum didaftarkan itu skema-skema itu, karena begini saya melihatnya, ketika Pak Jokowi mendukung Prabowo ini kan tidak gratis. Pasti ada yang didealkan gitu. Pasti ada tidak ada makan yang gratis lah. Soal politik kan soal who get what and oh ya. Artinya dalam konteks itu saya melihat ada skema di politik ini bahwa menginginkan Gibran jadi cawapres. Jangan-jangan ini pola yang dibangun Kaisang di PSI ya, Gibran katakanlah di PDIP, lalu Gibran dipersiapkan juga untuk masuk ke koalisi Kim untuk bisa menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Nah indikator-indikator ini kuat. Kenapa? Misalkan batas minimum usia cawapres sedang digugat dan sedang perdebatan di Mahkamah Konstitusi. Itu dulu. Bahkan ya masyarakat sudah berspekulasi kan akan dieksekusi. Nah kalau itu dieksekusi misalkan Gibran katakan memenuhi syarat ya. Entah nanti saya dengar, saya tidak mau mendahului apakah usianya diturunkan atau tetap 40 atau nanti ditambah dengan narasi misalkan pernah jadi kepala daerah. Nah kalau itu terjadi maka kemungkinan pasangan Prabowo Kaisang itu akan menjadi sebuah kenyataan. Gibran. Gibran. Nah ini menjadi persoalan bagi PDIP. Di satu sisi bahwa ada aturan di ADRT bahwa satu keluarga harus satu partai, ini menjadi persoalan. Di saat yang sama ketika Gibran dari PDIP diambil ke Kim menjadi cawapresnya Prabowo, ini menjadi persoalan besar juga bagi PDIP. Yang ketiga, PSI itu kan di PDIP menjadi persoalan kenapa? Dulu ketika resmi mendukung Ganjar, di awal. itu kan PDIP menolak. Kalau sekarang kan menyambut. Menolak kenapa? Nah karena menolak itu pula mencabut dukungan PSI.
Nah, kenapa menolak? Saya meyakini bahwa PDIP banyak terganggu dengan kehadiran PSI. Misalkan 2019 yang lalu banyak suara-suara basis masa PDIP itu diambil suaranya oleh PSI. Ini kan ada kanibalisme. Nah, dalam konteks itu ya saya meyakini apakah memang Mbak Puan itu betul-betul tadi gimmick atau tidak ya, apakah memang serius atau tidak, ya bisa serius juga bisa tidak. Karena begitu masuk misalkan ke koalisi Ganjar bersama dengan PDIP. Kalau memperkuat basis dong sebenarnya. Kalau saya sih melihatnya bisa saja mendukung memperkuat basis Ganjar, tapi akan mengambil suara PDIP di satu sisi. Secara legislatif. Ya, nah karena apa? Dalam konteks pemilihan yang serentak di hari yang sama, di hari Rabu 14 Februari itu, maka ya dalam konteks misalkan ya Ganjarnya untung, tapi PDIP-nya bisa buntung karena suaranya bisa diambil. Nah, oleh karena itu apalagi ketuanya Kaisang ini anaknya Pak Jokowi yang tentu punya power untuk bisa memainkan istilahnya efek non elektoral untuk bisa mengangkat suara PSI untuk bisa mengambil basis masa PDIP, dan itu bisa terjadi dalam politik 2024 nanti. Berarti ini bagian, kalau misalnya Kang Ujang menyampaikan, ini bagian strategi besarnya gitu, bahwa udah sangat kelihatan endorsementnya ke Pak Prabowo begitu ya? Saya melihatnya iya, tapi kita lihat nanti apakah ada deal-deal ke depan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Nah, saat ini saya membacanya ini pertarungan besar itu. Pertarungan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi dengan Kaisang menjadi ketua umum PSI. Wait and see lah ya, bagaimana kemudian nanti hasil perbincangan tersebut, maka dari itu Pak Jokowi sampaikan ojo ke susu gitu. Nah, akan kelihatan nanti di situ akan kelihatan pola apakah memang Pak Prabowo betul-betul 100% mendukung Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, atau nanti di belakang layar bersinergi dengan Ibu Megawati. Saya meyakini ketika Pak Jokowi tidak nyaman di PDIP. Oke, saya ke Mas Aryo. Mas Aryo, kalau misalnya apa yang disampaikan Kang Ujang itu, PSI menjadi bagian dari desain gitu ya. Desain bahwa ada endorsement ke Pak Prabowo itu oleh Presiden. Nampak ya. Anda melihat itu juga atau mungkin gini? Iya, gimana? Ya, seru banget ya. Memang PSI kan partai bocil lah, buat partai kecil juga, partai anak-anak muda gitu kan. Jadi kan nggak semestinya menjadi suatu hal yang menakutkan gitu bagi semua partai gitu, bahkan apalagi bagi partai besar gitu ya. Nah, saya pikir kalau dijadikan ini sebagai suatu grand design mungkin terlalu jauh, bahwa memang Bro Kaisang sendiri adalah seorang insan politik ya. Jadi kita juga suka lupa nih bahwa Bro Kaisang itu sebenarnya political native gitu. Selain digital native, dia juga political native gitu. Dari lahir, kemudian dia dewasa 17 tahun itu pemilih pertama, dia udah menyaksikan sendiri, mempunyai mentor politik yang paling hebat di Indonesia, presiden terbaik kita. Selama 10 tahun lebih dia menyaksikan bagaimana bapaknya memimpin gitu. Ini kan sebenarnya keuntungan advantage dia sebagai insan politik gitu. Tapi kemudian dia memilih PSI, partai kecil, untuk bisa memulai karir politiknya atau perjuangan politiknya, itu lain soal. Nah, hal ini ya semestinya sih tidak terlalu disambungkan dengan berbagai grand design atau apalah yang mungkin bisa terjadi. Tapi seperti kata Pak Jokowi, memang kan ada kejutan-kejutan gitu ya. Dan kejutan itu bukan hanya dari PSI saja kan, dari hal-hal lain juga gitu. Misalnya yang pertama kemarin Imin tiba-tiba berpindah gitu ya, dan kemudian hari ini atau kemarin Puan membuka pintu. Terima kasih banyak untuk Mbak Puan bisa membuka pintu bagi kami juga. Mario. Jadi banyak opsi gitu ya. Ya, siap. Oke ya, banyak opsi. Tapi kalau tadi disampaikan nampaknya ya kita kan nih partai bocil, partai baru, kayak jangan dihubung-hubungkan dengan grand design yang seperti Mas Ujang tadi sampaikan gitu ya. Tapi kan semua partai itu kan pasti ingin menang, apalagi PSI tahun ini targetnya masuk ke DPR begitu kan. Hal ini kan mungkin saja Mas, tapi dijawabnya nanti ya usai jeda saat lagi.